Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Sheet Alert pada website kita. Sheet Alert ini merupakan sebuah pustaka atau package JavaScript yang membantu kita untuk mempercantik tampilan jendela dialog pada JavaScript seperti alert, confirm, dan prompt yang pada umumnya ini sudah tersedia secara default di browser kita. Jadi, kalau dialog alert ini biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Sedangkan dialog confirm ini biasanya digunakan untuk melakukan konfirmasi dalam melakukan sebuah tindakan tertentu. Sedangkan dialog prompt ini berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dari pengguna atau user. Oke, kita langsung saja kita googling. Yang pertama itu adalah kita cari Sheet Alert di Google kita dengan kata kunci Sheet Alert 2. Lalu kita enter. Nah, kita diarahkan ke sini, lalu ini kita klik Sheet Alert 2 yang ada di GitHub. Nah, kita sudah masuk ke website resminya dan kita masuk ke menu installation. Nah, di halaman installation ini kita bisa download dan install Sheet Alert-nya. Pertama kita bisa menggunakan npm, kedua bisa menggunakan cdn. Tetapi di sini saya akan download langsung file Sheet Alert-nya dengan cara kita klik di sini. Lalu kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kita klik saja icon download-nya, langsung kita download saja. Kita tunggu sebentar. Sudah berhasil, lalu kita buka foldernya. Nah, lalu ini kita ekstrak saja. Lalu nanti file yang akan kita pakai itu adalah file yang ada di folder disk ini. Itu nanti ini yang kita pakai. Lalu ini kita copy saja ke project kita dengan cara copy. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder project. Nah, kita pastikan saja di sini. Teman-teman bebas membuat foldernya di mana saja. Lalu kita buka Sheet Alert kita. Kita buka folder project kita. Yang folder project, lalu select folder. Nah, setelah selesai folder Sheet Alert yang tadi kita download, kita pindahkan ke folder kita. Lalu di sini kita selanjutnya akan membuat sebuah file HTML dengan nama index.html. Nah, seperti biasa kita akan buat struktur HTML yang sederhana. Lalu ini kita ganti aja latihan Sheet Alert. Lalu ini kita save. Nah, teman-teman bisa langsung buka foldernya di sini, lalu klik kanan, lalu open with Google Chrome. Nah, tapi sebelumnya saya di sini menggunakan live server, jadi saya langsung dari sini aja open with live server. Kalau teman-teman belum punya, bisa nonton di video saya cara menggunakan live server di Visual Code Studio. Jadi di sini sudah ada secara otomatis live server yaitu milik Visual Code Studio. Ini kita minimize saja dan ini juga kita berkecil saja. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat dialog confirm atau dialog alert tanpa menggunakan Sheet Alert JS. Kita buat contohnya seperti ini. Kita buat sebuah button dengan tipe button, lalu kita kasih namanya click me. Lalu ini akan kita buat alertnya di sini. On click alert. Lalu parameternya kita kasih selamat datang. Lalu kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, dialog alert di sini akan muncul, tetapi ini belum menggunakan Sheet Alert yang tadi kita download. Sekarang kita akan menggunakan Sheet Alert yang tadi kita download, dan bedanya akan seperti apa kita lihat di sini.
Ini kita lebarkan dulu. Nah, dengan cara seperti apa? Pertama kita masukkan dulu library-nya SwiftLJS di sini. Script. Tadi folder kita itu di disk. Kita pakai yang SwiftAlert all min.js. Lalu kita save. Nah, yang kita pakai itu adalah yang SwiftAlert all min.js. Kita masuk ke text editor kita. Lalu ini kita close saja. Nah, untuk membuatnya supaya lebih bagus, ini akan kita ganti menjadi soal lalu kita kasih parameternya sama seperti tadi, selamat datang. Lalu kita save. Coba kita klik apa bedanya. Nah, lebih bagus kan teman-teman? Jadi dia itu lebih indah daripada yang belum menggunakan SwiftRJS. Nah, ini bagaimana ini bisa kita tahu di dokumentasinya. Kalau kita masuk ke sini sebetulnya kita lihat di example-nya ini, nah semuanya sudah ada di sini nih contoh-contohnya. Bagaimana cara menggunakan ini bisa contohnya kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau nanti kita gunakan seperti ini, nanti hasilnya juga akan seperti ini. Nanti ini bisa kita coba teman-teman semuanya. Gimana caranya supaya tampilannya lebih bagus, dan ini semuanya bisa kita coba. Nah, kita coba lagi yang lainnya. Kita masuk ke text editor kita. Ini kita minimasikan lagi. Nah, ini bisa kita buat JavaScript-nya itu terpisah, yaitu dengan cara di sini kita buat script. Nah, berarti kita di sini menggunakan ID saja. ID, kita kasih nama ID-nya itu btn. Lalu kita save. Di sini kita akan panggil si ID-nya dengan cara nama ID-nya itu adalah btn. Lalu kita kasih titik koma. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. btn titik lalu kita kasih di sini klik function nah yang tadi yang itu yang kita pakai coba kita yang ini akan kita pakai ini aja, coba kita copy langsung, coba kita letakkan di sini lalu kita save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya hampir sama ya teman-teman, hanya saja ini JavaScript-nya terpisah. Nanti juga teman-teman kalau contohnya kedepannya kita juga menggunakan dia bentuk parameternya itu objek, dimana contohnya kita buat seperti ini nih. Kalau di objek kita akan buat seperti ini. Nah, ini lebih kompleks sebenarnya, lebih banyak. Pertama kita menggunakan title. Bisa aja kita buat di sini insert. Ini titelnya aja, atau nanti teman-teman bisa gunakan bebas apapun. Lalu di sini nanti kita buat teksnya. Data member. Lalu kita kasih sebuah ikon. Nah, ikonnya itu contohnya sukses. Lalu kita save. Nah, kita lihat hasilnya bedanya apa. Nah, ini sukses ini itu adalah tipe ikon yang ada di sini. Dan ini teks dan ini title. Selanjutnya kita akan coba membuat kolom print dialog menggunakan SwiftAlert. Jadi caranya itu adalah ini kita hapus saja.
Oh ya, tapi sebelumnya saya harap teman-teman sudah mengerti cara mengelola DOM pada JavaScript. Jadi ini tidak akan saya jelaskan lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan buat confirm-nya. Pertama kita masuk ke dokumentasinya, lalu kita pilih contohnya yang nah ini nih. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita copy saja. Kita copy saja. Lalu kita masuk ke script kita pastikan di sini. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita save. Jadi kita buka file kita yang ada di sini, lalu kita klik. Nah, kira-kira ini kegunaannya apa ya? Nah, ini biasanya kita pakai gini. Ketika kita klik hapus, apakah Anda serius menghapusnya? Nah, ini bisa kita ganti sini. Apakah Anda serius menghapus data? Nah, contohnya dikasih tahu ini contohnya data user. Lalu di sini warning, ikonnya tetap kita buat warning. Ini show cancel button. Nah, ini true. Kalau ini kita false nanti tidak akan muncul di sini. Nanti juga di sini confirm button colornya. Nah, ini confirm buttonnya. Lalu di sini cancel button colornya warna merah. Nah, kalau ini confirm button teksnya yes, delete it. Nah, ini contohnya kita buat ya hapus saja gitu. Hapus saja lalu kita save. Lalu kita coba. Maka hasil seperti ini. Nah, ini kan nanti kan teman-teman kalau contohnya kita punya data tabel gitu kan, lalu kita klik apakah Anda serius menghapusnya? Kan lebih bagus gitu ya, lebih dikonfirmasi untuk usernya. Nah, ketika kita klik cancel, maka dia akan cancel. Artinya di sini kalau kita klik cancel, hasilnya cancel. Nah, tapi kalau kita klik hapus, nah data berhasil dihapus. Biasanya di sini data berhasil dihapus. Oke, data berhasil dihapus. Ini coba kita klik lagi. Data berhasil dihapus. Nah, gitu. Nah, pasti teman-teman bertanya, nanti kalau coding hapusnya di mana? Gitu. Nah, sebetulnya coding hapusnya bisa kita buat di sini. Saya pernah buat, kita buat di sini. Script hapusnya SQL ya. Nanti di sini kalau contohnya ini sukses, maka akan muncul yang tadi yang ininya. Gitu. Ketika dia sudah berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Nah, begitu teman-teman cara menggunakan complete dialog pada Swift Alert. Lalu yang terakhir yang akan kita coba adalah membuat dialog form menggunakan Swift Alert, di mana ini fungsinya adalah nanti untuk mengambil sebuah informasi berupa inputan dari pengguna atau user. Caranya seperti apa? Kita langsung saja. Di sini ini kita hapus saja. Lalu di sini seperti biasa kita buat detailnya. Contohnya itu adalah masukkan nama Anda. Lalu, nah untuk membuat text fieldnya atau teks inputannya kita buat seperti ini. Teks. Bukan teks, sorry, maaf. Input. Teks. Lalu kita save. Lalu kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman. Hasilnya seperti ini. Lebih bagus kan, lebih apa sih namanya? Lebih keren gitu. Jadi teman-teman nanti bisa coba ini semua di website teman-teman. Jika di website teman-teman ada berupa alert, config, prompt. Nah,
Kedepannya, kalau saya nanti membuat sebuah project atau membuat sebuah tutorial PHP, ini nanti akan saya terapkan. Bagaimana cara menerapkan coding hapus pada dialog konfirmasinya, bagaimana cara menggunakan alert ketika data berhasil disimpan. Nanti kedepannya ini akan saya gunakan. Yang penting teman-teman bisa menggunakan ini dulu dan bisa menginstalnya di website sederhana teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorialnya menggunakan Sheet Alert. Jika teman-teman suka dan ingin melihat bagaimana nanti cara menggunakannya di PHP MySQL, teman-teman bisa subscribe dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.